Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Sifu Oktra dari TCM Center. Menanggapi pertanyaan dari seorang penanya di YouTube yang bertanya seperti di bawah ini. Nah, pada intinya beliau bertanya apakah perbedaan antara terapi bekam api dan terapi moksibusi dan mana yang lebih efektif, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kepada teman-teman yang belum tahu apa itu terapi moksibusi dan apa itu terapi bekam api, silahkan simak video singkat berikut ini. Nih, tuh 2, 3. Nah, gini ya. Jadi alat bekamnya itu ditempelkan, dimasukkan 2 atau 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, gini caranya. 1, 2, 3. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara pengobatan bekam api dan juga moksibusi. Dari video tersebut terlihat jelas bahwa dari peralatan yang digunakan sangat berbeda. Di mana kita lihat prinsip pengobatan bekam api yaitu dengan melakukan cupping. Ya, jadi pengekopan yang dilakukan di atas permukaan kulit, namun tidak menggunakan peralatan pompa seperti yang kita gunakan selama ini dalam terapi bekam basah. Nah, tapi menggunakan apa? Menggunakan api yang dimasukkan ke dalam tabung gelas kaca atau menggunakan tanduk atau menggunakan bambu. Jadi peralatan yang digunakan itu bisa menggunakan Jadi peralatan yang digunakan itu bisa menggunakan gelas ya, menggunakan gelas khusus. Meskipun sebenarnya gelas yang ada di dapur, gelas belimbing itu bisa kita gunakan. Kemudian menggunakan bambu, atau kalau di Arab itu orang-orang menggunakan tanduk ya, tanduk sapi atau tanduk kerbau. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan area yang hangat ya di permukaan kulit, sehingga hangat itu nanti dapat membuang dingin yang terakumulasi di dalam tubuh. Berbeda dengan pengobatan moksibasi, di mana pengobatan moksibusi itu menggunakan terapi khusus yaitu cerutu yang terbuat dari daun Artemisia vulgaris. Jadi daunnya itu dikeringkan, kemudian dipadatkan, lalu digunakan untuk terapi moksa. Nah, pembakaran yang dilakukan pada cerutu moksa tadi akan menghangatkan tubuh. Nah, sama-sama menghangatkan, tetapi pada dasarnya prinsip pengobatannya berbeda. Berbedanya di mana? Nah, teman-teman harus pahami bahwa pengobatan bekam api itu menghangatkan permukaan kulit, kemudian menghangatkan otot ya, menghangatkan permukaan kulit, sehingga panasnya itu hanyalah di permukaan. Kalau dalam bahasa TCM kita menyebutnya dengan panasnya tipe piau, yaitu panasnya itu adanya di luar, ada di permukaan. Berbeda dengan moksibusi di mana panasnya itu masuk ke dalam meridian. Bagaimana membedakan antara panas masuk ke meridian dan panas yang ada di permukaan? Bagi teman-teman yang punya peralatan bekam api dan moksa di rumah, bisa dicoba bahwa terapi bekam api itu ketika kita melakukan pembekaman, kemudian alat kop itu sudah menempel di kulit atau menggigit di kulit, ditandai dengan adanya area kulit nanti yang naik ke atas. Nah, itu ya, itu kan menandakan bahwa alat kop itu sudah menempel di kulit. Maka hangatnya itu nanti cuma di area itu saja, hanya di bawah, hanya di otot, hanya di kulit. Tapi ketika teman-teman mencoba melakukan terapi moksibusi dengan cara membakar moksa, jadi moksa yang dibakar itu nanti ujungnya akan terbakar dan membentuk bara api. Nah, bara api itu didekatkan ke kulit, didekatkan pada titik-titik meridian tubuh. Ketika itu menghangatkan kulit, dia nanti masuk ke dalam otot dan masuk ke dalam meridian. Nah, perbedaannya di situ, bahwa terapi moksibusi itu bisa masuk ke dalam meridian. Panasnya moksa bisa masuk ke dalam meridian. Semakin lama kita melakukan moksibusi, maka akan semakin panas, ditandai dengan area meridian yang terasa seperti terbakar sampai ke dalam. Jadi teman-teman bisa coba. Tapi pada prinsipnya kedua terapi ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama menghangatkan tubuh.
Namun, manakah yang lebih dalam? Dalam prakteknya, untuk menghangatkan tubuh apabila penyakitnya itu terjadi pada area meridian, maka gunakanlah moksibusi. Tapi apabila dinginnya itu ada di permukaan, maka gunakanlah terapi bekam api. Nah, bagaimana cara membedakan antara penyakitnya itu terjadinya di meridian atau terjadinya di organ? Maka teman-teman bisa ketahui dari gejala-gejala penyakit yang dirasakan. Apabila penyakitnya itu baru saja terjadi, kemudian penyakitnya itu ringan, kemudian penyakitnya itu mudah untuk disembuhkan, misalnya sekedar masuk angin, batuk pilek, badannya gemerges ya atau meriang, nah itu bisa gunakan terapi bekam api. Tapi apabila penyakit itu sudah masuk ke organ, ditandai dengan adanya penyakit-penyakit pada organ dalam, misalnya kalau masuk ke usus besar dia sudah jadi diare, kalau masuk ke paru-paru sudah jadi asma, kalau sudah masuk ke jantung nanti sudah jadi nyeri dada, maka teman-teman gunakan terapi moksibusi. Cara membedakannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman tanya di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah kalau pertanyaannya itu terpilih oleh kami, maka akan kami jawab dalam bentuk video. Saya Sifu Oktra, jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.